Pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Senang boleh bertemu dengan saudara lagi. Kita percaya bahwa hidup kita adalah berkat Tuhan, hidup kita adalah anugerah. Maka marilah kita menggunakannya sebaik mungkin. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, menjadi kesempatan yang menyukakan hati kita dan membawa kita kepada damai sejahteranya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini buat anugerah rahmat yang daripada Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menolong kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran yang nyata, kebenaran yang real, yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua saudara-saudara yang mendengarkan pemberitaan firman ini, dimanapun kami berada, biarlah kami diterangi oleh Roh-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Matius pasal yang ke-16. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-16. Kita melihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Gereja berasal dari kata Yunani ekklesia. Dua kata Yunani tersirat dalam kata ini, yaitu kata ek keluar dan kaleo dipanggil. Sehingga gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Karena gereja yang sekarang ada di tempat terang, ya seharusnya gereja harus menunjukkan kemampuannya menjadi terang. Sekalipun dewasa ini kita melihat peran gereja itu kadang-kadang hampir tidak menunjukkan terangnya. Tetapi kita bersyukur dengan tema kita pagi hari ini, kita didorong bahwa kita meyakini bahwa Allah terus membaharui gerejanya supaya boleh menjadi berkat bagi sesama. Nah, tetapi realitanya dikatakan gereja kadang tidak menampilkan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi gerejanya. Itulah sebabnya gereja harus dibaharui oleh Allah supaya gereja dapat kembali kepada fungsinya yang sesungguhnya, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Ya, itu intinya, menjadi berkat bagi sesama. Gereja itu bahkan dikatakan gereja itu haruslah gereja yang bersaksi, gereja yang yang boleh menyampaikan maksud, visi, misi dan rencana Allah kepada dunia ini. Nah, kalau kita belajar tadi dari Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini, memang di dalam bagian ini inilah realita gereja dari yang sesungguhnya. Inilah gereja yang diharapkan oleh Tuhan yang sesungguhnya waktu dia menubuatkan, melahirkan yang namanya gereja itu. Nah, alur dari narasi cerita kita dikatakan terjadi di Kaisarea Filipi. Ini cerita ini terjadi di situ dalam ayat 1. Setelah Yesus mengajar tentang ragi orang Farisi dan Saduki dalam ayat 5 sampai 11. Dimulai dengan pertanyaan Yesus tentang dirinya. Menurut orang, dikatakan dia bertanya ya dalam ayat 14-15 itu, ya menurut orang siapakah aku ini? Ya, lalu murid-muridnya mengatakan apa yang mereka dengarkan mungkin. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia dan Yeremia. Nah, ini menurut orang, ya kan, menurut orang. Karena Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Nah, Yesus melanjutkan pertanyaannya lagi dalam ayat 15. Ya, dia membalik. Tadi menurut orang, tapi dikatakan menurut mereka, siapakah Yesus? Nah, siapa mereka yang dimasukkan dalam bagian ini? Mereka itu adalah para muridnya. Jadi menurut para murid itu siapakah Yesus? Nah, maka dalam ayat 16 dijawab oleh Simon dengan jawaban bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini luar biasa saudara.
Ya biasanya Simon tuh salah menjawab ya, banyak salah menjawabnya dalam beberapa perikop mungkin di belakang ya. Dia pernah sampai Tuhan mengatakan nyalain kau iblis gitu, karena dia salah menjawab tentang Mesias itu ya. Jadi pekerjaan daripada Mesias itu. Nah, tapi kita bisa melihat dalam ayat yang ke-16 ini, rupanya jawaban Simon itu jawaban yang luar biasa. Jawaban yang benar-benar menggetarkan, karena dikatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias artinya adalah pembebas, juru selamat. Lalu digabungkan dengan konsep keilahian yang dikatakan anak Allah yang hidup. Jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, anak Allah yang hidup itu membicarakan tentang Allah yang datang ke dalam dunia ini. Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena dikatakan anak Allah yang hidup. Ya, dalam arti Allah itu hidup, tetapi yang dia mau tekankan dalam bagian ini bahwa Yesus itu adalah Mesias yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, lalu dalam ayat 17, karena Simon menjawab tentang Tuhan Yesus dengan tepat, dikatakan maka Tuhan katakan bahwa ia berbahagia. Nah ini, berbahagialah engkau Simon, karena apa yang dikatakan olehnya itu bukan dari manusia, tapi dikatakan itu dari Bapa yang di sorga. Nah setelah itu Tuhan mulai berbicara tentang gereja dalam ayat 18 sampai 20 ini. Ya, jadi ini bisa kita lihat saudara ya. Jadi dimulai dengan pengenalan siapakah Yesus menurut orang dan menurut para murid yang sudah dekat dengan dia. Lalu dengan luar biasa dijawab oleh Simon. Lalu setelah itu dalam ayat 18 sampai dengan 20, Yesus mulai membicarakan tentang yang namanya gereja. Nah, Allah membarui gerejanya agar menjadi berkat bagi sesama. Mengapa? Ya, mengapa Allah harus membarui gerejanya agar menjadi berkat bagi sesama? Nah, kita melihat dalam bagian ini ada 3 hal yang harus kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah karena Kristuslah yang mendirikan gereja. Jadi Allah membarui gerejanya supaya menjadi berkat bagi orang masa kini. Ya, kita bisa melihat alasan utamanya adalah karena Kristuslah yang mendirikan gerejanya. Artinya, gereja bukan produk ya atau produk manusia, tapi gereja adalah produknya Kristus. Ya, dalam arti gereja bukan buatan manusia, tetapi gereja adalah buatan daripada Kristus. Jadi bukan manusia yang mendirikan gereja, tapi Kristuslah yang mendirikan gereja. Nah, Tuhan menubuatkan bahwa gereja akan lahir dengan menggunakan kalimat future dalam ayat 18a. Aku akan mendirikan jemaatku. Ya, dalam arti dan kita bisa melihat bahwa penggenapannya ada di hari Pentakosta, ya, di Kisah Rasul pasal 2 pada waktu Pentakosta itu. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja itu Tuhan yang menubuatkan, ya kan? Tuhan yang menubuatkan, realita lahirnya gereja itu ada di hari Pentakosta. Ya. Nah, sekalipun memang nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak penafsir yang mengindikasikan bahwa gereja sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Tetapi dari teks kita hari ini, gereja yang sesungguhnya dinubuatkan oleh Tuhan, ya oleh Tuhan Yesus, kelahirannya pada hari hadirnya. Ya, kelahirannya dan hadirnya gereja Tuhan Yesus pada waktu hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, jadi Kristus yang mendirikan gereja. Ini harus kita pegang ini. Dia yang menubuatkan, dia yang melahirkannya, ya, dan yang mewujudkannya di hari Pentakosta itu. Jadi Kristus mengatakan sebenarnya dalam bagian ini, kalau kita melihat dalam bagian ini bukti-buktinya ya, bukti-buktinya di mana bukti-buktinya bahwa Kristus yang mendirikan gereja. Kristus mengatakan bahwa Simon sekarang adalah Petrus. Ya, Simon itu sama dengan batu kerikil, sedangkan Petrus itu sama dengan batu karang. Nah, tetapi ada yang unik dari pembicaraan Tuhan, bahwa di atas Petra, batu karang, Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Banyak orang berasumsi seolah-olah Petruslah, ya kan, Petruslah yang menjadi dasar daripada gereja. Bahwa banyak orang yang berasumsi bahwa Tuhan membangun gerejanya di atas Rasul Petrus. Ya, jangan salah. Dikatakan bahwa Tuhan mendirikan jemaatnya bukan di atas Petrus, tetapi di atas dirinya sendiri. Nah, hal ini bisa kita lihat melalui apa? Kata ganti penunjuk dekat yang digunakan dengan ini. Jadi sebenarnya dia mengatakan begini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, dia menunjukkan kepada dirinya, aku akan membangun jemaatku. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah dasar dari gereja. Karena itu Tuhan harus mati supaya gereja akan lahir dan didasarkan kepadanya. Jadi makanya kalau kita melihat indikasinya kenapa Yesus harus mati, selain dia menebus dosa-dosa kita, salah satunya adalah dia membangun yang berkaitan dengan apa? Dengan dasar daripada gereja itu. Jadi gereja harus dibangun dan dasarnya adalah Petra.
Dasarnya Petranya itu adalah Kristus, batu karang yang tak tergoyahkan itu. Nah, ini berarti saudara menjadi keyakinan kita bersama pagi hari ini, bahwa kalau Kristus yang membangun gereja, ya, kalau Kristus kita yakini yang mendirikan gereja, seharusnya kita tidak berkuasa atas gereja. Ya, saya sebagai pendeta tidak berkuasa atas gereja. Siapapun kita, ya, yang diberikan kedudukan untuk mengelola gereja, seharusnya kita ini bukan menjadi penguasa di atas gereja itu. Ya, tetapi kita ini adalah pengelola daripada gereja Kristus itu. Ya, gereja daripada Kristus itu. Kenapa? Kristus yang mendirikan gereja. Kalau dia yang mendirikan gereja, berarti dia yang menjadi apa? Pemilik daripada gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Allah membarui gerejanya agar menjadi berkat bagi sesama. Mengapa? Yang pertama tadi karena Kristuslah yang mendirikan gerejanya. Lalu yang kedua adalah karena alam maut tidak akan menguasai gereja. Sekali lagi, karena alam maut tidak akan menguasai gereja. Jadi gereja itu perlu dibaharui. Karena apa? Karena alam maut tidak akan menguasai gereja. Artinya begini, gereja akan menjadi gereja yang kokoh karena dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Ya, sekali lagi, gereja akan menjadi gereja yang kokoh karena dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Kata kuncinya adalah, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata perangkai dan menjelaskan dua sisi dari kekuatan gereja. Satu sisi gereja kuat karena dasarnya adalah Kristus. Karena tadi yang dikatakan dasarnya Kristus itu karena Kristus yang mendirikan. Di atas Petra ini aku akan membangun jemaatku. Dan di sisi lain gereja kuat karena dikatakan karena alam maut tidak menguasainya. Ini berarti gereja tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Gereja Kristus adalah gereja yang kuat, yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, termasuk apa? Alam maut, kematian, ataupun yang namanya kebinasaan. Dan kita harus menyadari dalam bagian ini yang dimaksudkan oleh gereja, oleh Tuhan, gereja itu adalah tubuh Kristus itu. Ya, tubuh Kristus itu. Gereja itu adalah persekutuan dari orang-orang percaya itu secara universal. Ya, jadi bisa kita katakan begini, gereja gedungnya bisa hancur, semuanya bisa hancur. Ya kan? Bisa hancur. Seperti, ya kan, kalau orang menghalangi membangun gereja itu seolah-olah seperti habis masa depannya. Tapi ingat baik-baik, gereja itu adalah gereja yang tidak dikuasai oleh alam maut. Kenapa? Dipersekutukan dengan kekuatan daripada Roh Kudus di dalamnya. Jadi seharusnya orang-orang percaya harus kuat di dalam bagian ini. Orang-orang percaya harus meyakini bahwa persekutuan utama kita, ya kan? Persekutuan utama kita di dalam Kristus itu adalah lewat apa? Lewat gereja. Ya, lewat gereja. Jadi gereja itu harus kita buat menjadi gereja yang benar-benar, ya, menjadi gereja yang tidak dikuasai oleh alam maut. Jadi sekalipun diporak-porandakan. Nah, ini kata kunci saya ya, diporak-porandakan, gereja itu tetap kuat. Kita udah tahu dalam pandemi ini, ya, hampir kita tidak masuk ke gedung gereja. Hampir kita tidak beribadah di gedung gereja. Kita beribadah di rumah kita. Kita beribadah dengan kekuatan yang ada dalam rumah kita. Itulah gereja yang Tuhan harapkan. Gereja yang seperti itulah, persekutuan dari orang-orang percaya yang seperti itulah yang disebut dengan gereja itu. Ya, dewasa ini orang terlalu ribut, saudara. Terlalu banyak ribut dengan apa? Dengan gedung gereja, dengan tempat beribadah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat kekuatan daripada gereja yang sesungguhnya itu ada di persekutuan kita. Makanya dikatakan dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kenapa, saudara? Kalaupun seandainya saya binasa sebagai gereja Kristus, saya binasa, alam maut nggak bisa berkuasa atas saya karena saya akan masuk surga. Nah, itu kata kuncinya. Karena saya akan masuk surga, ya, kalaupun kita dibinasakan dari dunia ini oleh kekuatan-kekuatan tertentu, saudara, ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik bahwa kita tidak akan pernah bisa binasa. Karena apa? Karena kita akan masuk surga. Itu kata kuncinya. Makanya dikatakan dan alam maut pun tidak menguasai gereja itu. Kenapa? Karena gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang diselamatkan itu tadi. Orang-orang yang sudah punya keyakinan yang pasti bahwa dalam gereja itu ada keselamatan yang sesungguhnya. Ya kan? Keselamatan di mana? Di dalam Yesus. Nah, ini kata kuncinya, saudara. Kadang-kadang banyak orang meragukan keselamatannya. Kita orang Kristen pun udah jelas Alkitab mengatakan tentang keselamatan kita. Kadang-kadang kita mau memperdebatkan itu juga. Ya kan? Kadang-kadang kita memperdebatkan seolah-olah kita tidak meyakini tentang apa? Tentang keselamatan daripada kita. Nah, ini kata kunci yang harus kita ingat. Kenapa sampai Yesus katakan dan alam maut pun tidak menguasainya?
Karena apa? Di dalam gereja itu ada keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Ada darah Kristus, ya kan? Ada darah Kristus yang sudah tercurah di sana. Ada darah Kristus yang menjadi apa? Menjadi dasar daripada gereja itu. Ya, kenapa? Dia petranya, ya, dia batu karangnya, dia menjadi dasar gerejanya. Makanya kita harus kuat, saudara, sebagai tubuh Kristus, ya, sebagai tubuh Kristus. Jangan kita bermain di area yang kita katakan seolah-olah kita hanya sibuk mengurus, ya, sesuatu yang tidak perlu dalam hidup kita. Kita perlu belajar dalam teks kita hari ini, dan alam maut pun tidak menguasainya. Makanya kekuatan kita yang harus dibangun. Kekuatan persekutuan daripada gereja itu yang harus dibangun, ya. Sesama tubuh Kristus, kita nggak boleh saling cuek, saling tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Kita perlu memperhatikan, kita perlu melihat, kita perlu mengurus satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kekuatan daripada gereja itu menjadi kekuatan gereja yang sangat luar biasa. Nah, ini yang dijelaskan dalam bagian ini, di dalam bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga tadi saya katakan kepada saudara, ya, Allah membarui gerejanya agar menjadi berkat bagi sesama. Mengapa? Yang pertama tadi dikatakan karena Kristuslah yang mendirikan gerejanya, ya. Makanya gereja itu perlu dibarui terus. Yang kedua adalah karena alam maut tidak akan menguasai gereja, ya. Makanya bangun persekutuan yang intim di sana. Karena itu kekuatan daripada gereja yang sesungguhnya, ya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir dikatakan karena gereja Kristus adalah gereja yang berkuasa. Nah, ini kata kuncinya. Karena gereja Kristus adalah gereja yang berkuasa. Artinya apa? Gereja bukan hanya sekedar kumpulan orang percaya, tetapi Tuhan memberikan otoritasnya melalui gereja. Ya, memberikan otoritasnya. Jadi semua kekuatan ilahi itu Tuhan berikan lewat apa? Lewat gerejanya. Lewat orang-orang percaya, ya kan? Orang-orang percaya diberinya kuasa. Makanya dalam waktu gereja itu lahir, satu kata kunci yang Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa, kata kuncinya. Ya, jadi gereja itu adalah gereja yang berotoritas. Jadi makanya gereja itu jangan loyo gitu, saudara, ya. Jadi gereja nggak boleh loyo. Kita tubuh Kristus nggak boleh loyo. Kalau satu di antara kita udah loyo, ya itu semua mempengaruhi, ya. Mempengaruhi apa? Kekuatan daripada gereja itu. Makanya dikatakan dalam ayat 19, dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada banyak orang yang melemahkan ayat ini. Ya. Ada orang yang melemahkan ayat ini dengan mengatakan seolah-olah, itu bukan kita, tapi Tuhan. Benar, Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, ya, kita ini menjadi saluran kuasa yang daripada Tuhan. Ya, jadi jangan dilemahkan. Firman itu jangan dilemahkan. Firman itu jangan dikecilkan, saudara. Firman itu nggak boleh kita kerdilkan seolah-olah apa? Seolah-olah, ya, realita demi realita kita yang benar. Salah itu, saudara. Karena udah jelas dikatakan dalam ayat 19 ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Makanya itu yang perlu dibarui dalam hidup kita. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini gereja yang berkuasa. Gereja yang luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Ya, makanya dikatakan, kata kepadamu dalam bagian ini, dalam konteks dekat sebenarnya menunjuk kepada Petrus. Kepadamu, katanya, akan kuberikan, ya, kunci kerajaan sorga. Tapi ingat baik-baik, Petrus di sana berdiri sebagai apa? Sebagai wakil daripada gereja itu, ya kan? Petrus berdiri sebagai wakil gereja itu dalam konteks jauh. Ini menunjuk kepada gereja. Jadi saya percaya bahwa kepada gereja Tuhan memberikan apa? Kunci kerajaan sorga, yang membuktikan bahwa apa? Gerejanya berkuasa. Ya, makanya kalau gereja itu berkuasa jangan berantem, saudara. Ya, dewasa ini terakhir ini kita bisa melihat, ya, cerita tentang gereja yang berantem. Ya, jangan sikut-sikutan. Jangan merasa kita yang punya kuasa dalam gereja. Enggak, Kristus yang punya kuasa. Ya, kita semuanya diberi kuasa. Nah, ini dia, ya kan? Kita semuanya diberi kuasa dan harus apa? Tunduk kepada kuasa daripada Kristus itu. Kita harus mengerjakan kuasa daripada Kristus itu. Nah, makanya dikatakan bukti kuasanya. Dibicarakan tentang apa yang dikatakan dengan kata, ya, ikat, mengikat, lepaskan di bumi ini. Ya, bukti kuasanya bicara tentang apa yang kita ikat dan lepaskan di bumi ini akan mempengaruhi apa? Sorga. Makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Jadi kata kunci ini menjadi kata yang apa, saudara? Kata yang meyakinkan kita bahwa gereja itu adalah gereja yang luar biasa. Gereja itu adalah gereja yang berkuasa. Ya, dan kita harus menyadari itu. Jadi jangan bermain-main sebagai gereja. Ya, makanya ada lagu, ya, dalam lagu sekolah minggu mungkin, ya, yang mengatakan aku gereja, engkau adalah
gereja, kita adalah sama-sama gereja. Sekali lagi, aku gereja, engkau adalah gereja. Ya, kita sama-sama gereja. Dan kalau kita sama-sama gereja, berarti kita sama-sama memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa mengikat dan melepaskan segala sesuatu di bumi ini yang mempengaruhi kerajaan sorga. Ya, jadi makanya bilang, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pelayanan daripada gereja itu. Berkaitan dengan tantangan yang akan dialami oleh gereja. Banyak tantangan, saudara. Ya, serangan kepada gereja itu banyak sekali. Serangan kepada tubuh Kristus itu banyak sekali. Persoalan demi persoalan kepada gereja itu banyak sekali. Termasuk pandemi ini pun. Ini adalah serangan kepada gereja. Kita harus percaya bahwa gereja, ya iblis itu, kalau saya lihat ya, iblis itu seolah-olah mengkerdilkan. Nah lo, gak ke gereja lo. Nah lo, gerejamu yang hebat itu kamu gak bisa dudukin lagi. Kamu gak bisa ngapa-ngapain di sana. Kalau kamu masuk, kamu akan mati di sana. Dan lain sebagainya. Intimidasi. Ya. Dan kita gereja adalah gereja yang berkuasa. Kita mampu diberikan oleh Tuhan kuasa untuk apa? Untuk menolaknya. Ya, kuasa untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa apa? Bahwa pandemi itu pun ada di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk apa? Untuk menguasainya juga. Ya, untuk menguasainya juga. Tapi itu kata kuncinya sekali lagi, jangan sembrono, ya kan? Jangan sembrono. Karena orang yang berkuasa, dia tidak sembrono. Coba saudara lihat. Ya, dalam film-film tertentu, kalau orang yang berkuasa itu kan saudara, dia was-was, kemanapun dia pergi dia was-was. Dan sama juga kita sebagai gerejanya, kemanapun kita pergi kita perlu was-was. Dan untuk membangun rasa was-was kita itu, kita perlu apa? Membangun kepekaan kita dengan Roh Kudus itu. Karena apa? Karena gereja itu, ya partner daripada gereja itu adalah Roh Kudus. Yesus sudah terangkat ke sorga. Kenapa harus diturunkan rohnya? Supaya apa? Supaya ada partner daripada gereja itu untuk apa? Untuk melayani tubuh Kristus itu. Nah, itu yang dikatakan bahwa gereja kita itu adalah gereja yang berkuasa. Ya, karena gereja itu gereja yang berkuasa, makanya di dalamnya seharusnya harus terjadi yang namanya apa? Kerukunan. Ya, ini yang dikatakan di dalam firman yang kemarin. Harus terjadi yang namanya kerukunan. Karena di dalam Mazmur 133 dikatakan, karena kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya untuk menjadi rukun. Buang ego, ya kan? Buang ego. Jangan jalan dengan pengertianmu sendiri, jangan jalan dengan hikmatmu sendiri, jangan jalan dengan kehebatanmu sendiri. Engkau juga harus memperhitungkan orang-orang kecil yang ada di sekitarmu. Engkau juga harus memperhitungkan gereja yang lain, tubuh Kristus, ya kan? Yang ada dalam gereja itu. Ya, itu punya kuasa juga sama dengan kita yang diberi otoritas tertentu untuk mengelola gerejanya. Dengan mereka yang adalah jemaat Tuhan itu sama otoritasnya. Kenapa? Karena kita memiliki kuasa yang sama yang bersumber daripada Kristus. Kita sama-sama punya otoritas rohani, saudara. Karena apa? Karena percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jangan bermain-main dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, itulah yang dikatakan. Kenapa Allah harus membaharui gerejanya itu, saudara. Ya, supaya bisa jadi berkat dari sesamanya. Supaya apa? Fungsi gereja itu diletakkan pada fungsinya. Ya, jadi dalam arti jangan lagi membuat gereja itu tidak diletakkan pada fungsinya. Ya, jadi gereja itu harus diletakkan pada fungsinya. Jadi kita harus melihat gereja sebagai denominasi, ya, sebagai gedung, ya, sebagai tempat beribadah, tempat berkumpul, dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Gereja yang punya otoritas yang luar biasa yang diberikan oleh Kristus, ya, di dunia ini, yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Mereka inilah yang dikatakan menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tetangga, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita berada, kehadiran kita itulah yang dikatakan harus menjadi berkat. Jadi yang dibaharui oleh Tuhan, yang disebut dengan gerejanya itu adalah kita. Ya, kita. Makanya kita perlu dibaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, dengan demikian kita bisa bisa menyadari kembali apa sih gereja yang sesungguhnya itu. Nah, itu yang saya jelaskan tadi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara tadi. Allah membaharui gerejanya agar menjadi berkat bagi sesama. Mengapa? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena Kristuslah yang mendirikan gereja. Yang kedua, karena Allah mau tidak akan menguasai gereja. Dan yang ketiga, karena gereja Kristus adalah gereja yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Terima kasih buat firman-Mu. Kami adalah gereja-Mu yang Engkau dirikan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kami diberi otoritas oleh Tuhan, kuasa oleh Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa alam maut tidak akan menguasai kami, karena keselamatan Kristus ada di dalamnya. Kami minta supaya Tuhan menolong kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Orang-orang yang hidup dengan otoritas, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Orang-orang yang mengabaikan kekuatan daging, tetapi kami mau berjalan dengan kekuatan daripada Roh Kudus di depan kami, dengan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan ini, supaya firman ini boleh termeterai dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat, dan Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya sangat percaya apapun yang saudara buat dalam ibadah hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa supaya Tuhan meluputkan kita dari segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa kita. Pandemi dijauhkan, saudara diberi imun tubuh yang kuat, dan saudara menjadi orang-orang yang hidup dengan otoritas yang daripada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.